Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam semangat bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota Rifki Ranto, Wafidur Rofiah, Inayatul Fitriyah, dan Intan Nuraini. Pada hari ini kami akan menayangkan hasil presentasi yang telah kami buat pada tugas mata kuliah biokimia dengan tema lipid. Pada saat kami presentasi, Anda diharapkan memfokuskan mata terhadap presentasi yang kami sampaikan. Ketika ada hal yang kurang jelas atau kurang dimengerti, Anda dapat menanyakan kepada kami pada akhir presentasi. Dan sebelumnya mengawali presentasi kali ini, mari kita berdoa dengan harapan pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Lipid. Kalau bicara tentang lipid, pasti yang kita pikirkan itu lemak, berat badan, kolesterol, atau semuanya sesuatu yang kurang baik atau kurang sehat. Padahal tidak semuanya lipid itu buruk terhadap kesehatan. Ada juga lipid yang bermanfaat bagi dalam kehidupan sehari-hari. Lipid merupakan suatu senyawa organik atau biomolekul yang bersifat lemak atau minyak. Jadi dia adalah suatu senyawa organik memiliki atom karbon dan memiliki sifat lemak atau minyak. Dia tidak larut dalam air, hanya larut dalam pelarut nonpolar seperti kloroform, ether, aseton, dan benzen. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari dia ditemukan dalam bentuk minyak atau bensin dan juga lilin. Dan dapat pula bersifat amfibik. Jadi ujung polar bersifat hidrofilik. Jadi ujung yang pertama pada lipid itu bersifat hidrofilik, suka pada air. Dan ujung yang satunya atau ekornya non polar itu bersifat hidrofobik, dia tidak suka pada air. Fungsi dari lipid sendiri, ada beberapa fungsi lipid, diantaranya sebagai penyusun struktur member sel. Jadi lipid yaitu sebagai penyusun struktur member sel. Dalam hal ini lipid berperan sebagai barier untuk sel dan mengatur aliran material-material. Yang kedua sebagai cadangan energi. Jadi lipid disimpan sebagai jaringan adipose. Dia disimpan dalam bentuk asam lemak bebas dan dia akan dilepaskan saat kita berpuasa, maka dia akan dilepaskan dalam bentuk asam bebas dan menjamin tetapnya terkontrolnya sistem tubuh. Seterusnya adalah sebagai hormon dan vitamin. Jadi untuk hormon yaitu mengatur komunikasi antar sel, sedangkan pada vitamin yaitu membantu regulasi proses biologis seperti pertumbuhan otak, otot, sistem saraf, dan lain-lain. Golongan lipid. Golongan lipid itu berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu dibagi menjadi dua, lipid sederhana dan lipid kompleks. Contoh dari lipid sederhana yaitu triacylglycerol, fosfoligliserida, sphingolipid, lilin. Sedangkan pada lipid kompleks contohnya terpen, steroid, prostaglandin, dan lipoprotein. Untuk berdasarkan kepolaritasnya yaitu lipid dibagi dua. Yang pertama lipid non polar hidrofobik dan lipid polar hidrofilik. Jadi lipid yang bersifat hidrofobik itu seperti triacylglycerol, lilin, steroid, terpen. Dan sedangkan pada lipid polar atau yang bersifat hidrofilik yaitu fosfoliserid, sphingolipid, dan lipoprotein. Pembagian lipid berdasarkan saponifikasinya. Yang pertama adalah tersembunyikan. Jadi keseluruhan lipid itu
bisa tersambungkan. Namun ada beberapa lipid yang tidak tersambungkan seperti terpen, steroid. Jenis lipid yaitu ada asam lemak, terdiri dari asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Jadi asam lemak itu ada dua, ada yang jenuh dan juga ada yang tidak jenuh. Sedangkan pada gliserida itu terdiri atas gliserida netral dan fosfoliserida. Sedangkan pada lipid kompleks sendiri terdiri atas lipoprotein dan glikolipid. Pada non-gliserin terdiri atas lipolipid, steroid, kolesterol, hidrolesterol, egosterol, asam empedu atau hormon kelamin, dan juga malam atau lilin. Asam lemak sendiri, itu asam lemak merupakan asam monokarboksilat rantai panjang. Jadi dia ada dua karboksilat dengan rantai panjang. Sebagian besar asam lemak mempunyai gugus karboksilat. Jadi sebagian besar asam lemak itu mempunyai gugus karboksilat. Ada dua macam asam lemak, yaitu ada asam lemak jenuh dan juga ada asam lemak yang tidak jenuh. Untuk asam lemak jenuh ialah asam yang tidak memiliki ikatan rangkap. Jadi dia tunggal semua. Dalam rantai panjangnya itu rantai karbonnya dia tunggal semua. Sedangkan pada lemak tak jenuh dia memiliki rangkap lebih satu atau lebih ikatan rangkap. Jadi untuk lemak tak jenuh pada rantai karbonnya memiliki satu atau lebih ikatan rangkap. Asam lemak mempunyai gugus karboksilat tunggal, mempunyai ekor hidrokarbon, jadi ekornya hidrokarbon. Asam lemak tidak larut dalam air, mempunyai sifat kimia fisik khas amfibatik, ujungnya polar dan ekornya non polar. Makin panjang ekor maka makin benci air. Jadi makin panjang ikatan karbonnya maka dia akan semakin benci kepada air. Gugus COOH merupakan ujung polar yang suka air. Jadi ujung pada lipid itu mengandung COOH yang suka pada air. Rumus umum dari asam lemak sendiri adalah RCOOH. R ini adalah rantai karbon yang jenuh atau tidak jenuh yang terdiri dari 4 sampai 24 atom karbon. Contohnya di sini adalah asam oleat. Namun di sini contoh dari asam yang tidak jenuh memiliki rangkap pada ikatan karbonnya. Asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh adalah asam lemak yang tidak mengandung rantai karbon rangkap. Jadi dia tunggal semua seperti asam asetat, asam propionat, asam butirat, dan seterusnya. Dia tidak mempunyai ikatan rangkap, dia tunggal semua. Asam lemak tak jenuh. Asam lemak ini memiliki satu atau lebih ikatan rangkap. Jadi untuk asam lemak tak jenuh, kebalikan dari asam lemak yang jenuh, dia asam lemak tak jenuh ini memiliki ikatan rangkap pada rantai karbonnya. Beberapa jenis asam lemak tidak jenuh seperti asam palpitoliat, asam oleat, asam linoleat, asam linolenat, asam arachidonat. Untuk asam palmitoleat itu bersumber dari tanaman hewan, namun pada ikatan rangkapnya dia ada satu ikatan rangkap pada rantai karbon ke-9. Contohnya di sini seperti asam oleat. Dia ada satu karbon, ada satu ikatan yang berada pada nomor 9, pada rantai ke-9. Seterusnya dilanjutkan oleh saudari Hafidhur Rofiah. Dipersilahkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hafidhur Rofiah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Rifki Rianto. Adanya ikatan rangkap memungkinkan terbentuknya isomer cis dan trans. Apa itu cis dan apa itu trans? Trans adalah atom hidrogen pada ikatan rantai gandanya berada pada sisi yang berlawanan, sehingga rantai asam lemaknya akan tetap lurus.
Sedangkan cis yaitu atom hidrogen pada ikatan rantai gandanya berada pada sisi yang berbeda, sehingga rantai asam lemaknya tetap bengkok. Inilah contoh struktur dari cis dan trans. Asam lemak tidak jenuh yang terdapat di alam adalah umumnya berisomer cis. Asam lemak trans dapat terbentuk dalam dehidrogenasi atau pengerasan minyak alami dalam industri margarin. Beberapa asam lemak di pasaran, seperti PUFA atau polyunsaturated fatty acid sebagai antioksidan. PUFA, highly unsaturated fatty acid, lebih dari 5 ikatan rangkap. PUFA menangkap radikal bebas sehingga akan menjadi anti-aging. EPA atau pentanoic acid. EPA atau eicosapentaenoic acid yaitu asam lemak omega yang berdasarkan struktur kimianya asam karboksil yang memiliki 20 rantai karbon dan 5 ganda cis. DHA atau docosahexaenoic acid yaitu asam lemak tak jenuh rantai panjang asam lemak tak jenuh yang struktur kimianya mempunyai rantai panjang golongan omega. DHA dan EPA tersebut meningkatkan fluiditas membran sel. B. Gliserida. Gliserida netral atau lemak netral. Gliserida netral adalah ester antara asam lemak dengan gliserol. Fungsi dasar dari gliserida netral adalah sebagai simpanan energi atau berupa lemak atau minyak. Sehingga gliserol mungkin berikatan dengan 1, 2, atau 3 asam lemak yang tidak harus sama. Jika gliserol berikatan dengan 1 asam lemak, maka akan disebut monogliserida. Jika berikatan dengan 2 asam lemak, maka akan disebut digliserida. Dan jika berikatan dengan 3 asam lemak, maka akan dinamakan trigliserida. Berikut adalah contoh dari struktur gliserida sebagai lemak netral. Fosfogliserida atau fosfolipid. Fosfolipid mempunyai bentuk yang sangat mirip dengan trigliserida. Lipid dapat mengandung gugus fosfat, lemak termodifikasi ketika fosfat mengganti salah satu rantai asam lemak. Penggunaan fosfogliserida adalah 1. sebagai komponen penyusun membran sel, yang kedua sebagai agen emulsi. Berikut adalah contoh dari fosfolipid. Fosfolipid mempunyai 2 bagian, yaitu di kepala juga di ekor. Bagian keduanya memiliki sifat yang berlawanan. Di bagian kepala tersebut memiliki sifat yang suka mendekati molekul air atau bisa disebut hidrofilik. Begitupun sebaliknya. Berikut adalah contoh fosfolipid bilayer. Fosfolipid bilayer berperan sebagai tembok memisahkan 2 ruangan yang masing-masing diisi oleh air. Contoh pada membran sel yang memisahkan cairan intrasel dan ekstrasel. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Inayatul Fitriah. Baik, di sini saya Inayatul Fitriah akan melanjutkan presentasi dari teman saya.
Untuk jenis lipid selanjutnya yaitu lipid kompleks. Lipid kompleks sendiri adalah kombinasi antara lipid dengan molekul lain. Contoh penting dari lipid kompleks adalah lipoprotein dan glikolipid. Lipoprotein merupakan gabungan antara lipid dengan protein. Kedua jenis lipid ini sangat penting dan sering ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh asam lemak jenuh yang bermanfaat untuk kesehatan. Contohnya virgin coconut oil atau VCO, yaitu minyak yang diolah dari buah kelapa dengan cara fermentasi. Kandungan utamanya yaitu yang pertama, mengandung asam laurat di atas 50% dan asam jenuh sedang lainnya atau MCFA, seperti asam kaproat, kaprilat, kaprat, dan miristat. Yang kedua, asam lemak jenuh sedang MCFA ini sangat baik dan sangat diperlukan karena sifatnya yang langsung menyerap dalam sel tubuh tanpa memerlukan pemecahan lagi yang membutuhkan energi. Prinsip kerja asam laurat. Monogliserida monolaurin adalah turunan asam laurat. Dapat menghambat mikroba atau antimikroba. Manfaatnya yaitu yang pertama, dapat menstimulasi kerja tiroid, mengandung antioksidan, sebagai antimikroba dan antiviral, dan yang terakhir sebagai bahan dasar kosmetik. Ini merupakan salah satu gambar dengan adanya kolesterol yang ditunjukkan dengan gugus OH, dengan adanya protein yang ditunjukkan dengan gambar berbentuk elips berwarna hijau, dan fosfolipid berbentuk gliserida, tapi salah satu asam lemaknya diganti oleh gugus fosfat yang ditunjukkan dengan gambar berwarna biru yang memiliki ekor. Kemudian ada 4 kelas mayor dari lipoprotein plasma yang masing-masing tersusun atas beberapa jenis lipid, yaitu seperti silomikron, VLDL atau Very Low Density Lipoprotein, LDL, Low Density Lipoprotein, dan HDL atau High Density Lipoprotein. Yang mana keempatnya ini sama-sama mengandung protein, kolesterol, fosfolipid, dan trigliserida. Pada silomikron sendiri lebih banyak mengandung trigliserida dan paling sedikit mengandung protein. Pada VLDL mengandung trigliserida dan fosfolipid yang hampir sama, namun masih lebih banyak pada trigliserida. Pada LDL lebih banyak mengandung kolesterol dan pada HDL lebih banyak mengandung protein. Kemudian fungsi dari 4 kelas mayor yaitu yang pertama silomikron berfungsi sebagai alat transportasi gliserid dari usus ke jaringan lain kecuali organ ginjal. Yang kedua VLDL mengikat trigliserid di dalam hati dan mengangkutnya menuju jaringan lemak. Yang ketiga, LDL berperan mengangkut kolesterol ke jaringan perifer. Dan yang terakhir, HDL mengikat kolesterol plasma dan mengangkut kolesterol ke hati. Nah, ini merupakan gambar liver yang mana 4 kelas mayor tadi seperti LDL, VLDL, HDL, dan silomikron sangat penting dalam transportasinya. Jenis lipid yang keempat yaitu lipid non-gliserida. Lipid jenis ini tidak mengandung gliserol. Jadi asam lemak bergabung dengan molekul-molekul non-gliserol. Yang termasuk ke dalam jenis lipid ini adalah yang pertama sphingolipid, steroid, kolesterol, dan malam atau lilin. Jenis yang pertama yaitu sphingolipid. Adalah fosfolipid yang tidak diturunkan dari lemak.
Penggunaan primer dari sfingolipid adalah sebagai penyusun selubung milian serabut saraf. Pada manusia, 25% dari lipid merupakan sfingolipid. Ini merupakan struktur dari sfingolipid. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Intan Nuraini. Baik, saya Intan Nuraini akan meneruskan penjelasan dari Inayatul Fitriah. Kolesterol. Selain fosfolipid, kolesterol merupakan jenis lipid yang menyusun membran plasma. Kolesterol juga menjadi bagian dari beberapa hormon. Kolesterol berhubungan dengan pengerasan arteri. Dalam hal ini timbul plakue pada dinding arteri yang mengakibatkan peningkatan tekanan darah karena arteri menyempit. Penurunan kemampuan untuk meregang, pembentukan gumpalan dapat menyebabkan infark miokard dan stroke. Berikut adalah struktur kimia dari kolesterol. Steroid. Beberapa hormon reproduktif merupakan steroid, misalnya testosteron dan progesteron. Berikut penjelasan dari testosteron. Testosteron adalah hormon steroid dari kelompok androgen. Penghasil utama testosteron adalah testis pada jantan dan indung telur pada betina. Walaupun sejumlah kecil hormon ini juga dihasilkan oleh zona reticularis korteks kelenjar adrenal. Adapun progesteron merupakan hormon dari golongan steroid yang berpengaruh pada siklus menstruasi perempuan, kehamilan, dan embriogenesis. Next. Steroid lainnya adalah kortison. Hormon ini berhubungan dengan proses metabolisme karbohidrat, penanganan penyakit artritis, reumatoid, asma, gangguan pencernaan, dan sebagainya. Malam atau lilin. Malam tidak larut di dalam air dan sulit dihidrolisis. Malam sering digunakan sebagai lapisan pelindung untuk kulit, rambut, dan lain-lain. Malam merupakan ester asam antara asam lemak dengan alkohol rantai panjang. Berikut struktur malam. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Dari kami sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.